Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji dan memuji Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, termasuk kalau Allah masih memberikan kita peluang dan kesempatan untuk melakukan kebaikan setelah kebaikan selanjutnya, atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa lain juga ibadah kepada ibadah yang lainnya. Misalnya dari zikir kepada zikir yang lain, membaca Quran, menjenguk orang sakit, hadir majlis ilmu, dari solat ke solat dan seterusnya. Ini berarti menandakan Allah mencintai kita dan menginginkan kebaikan buat kita. Begitu juga kalau seseorang justru terlalaikan dan selalu jauh, bahkan tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah inginkan keburukan bagi dia. Karena Allah Maha mengetahui tentang sifat orang tersebut. Kemungkinan besar memang seperti kasus Fir'aun, Haman, Namrud, kemudian Qarun yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, di mana memang mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah sesatkan. Dan ini harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita termasuk orang yang golongan pertama justru sibuk dari ibadah kepada ibadah yang lain. Dan saya yakin juga tentunya kita duduk bersama-sama di sini untuk melanjutkan bedah buku kita adalah kebaikan. Setelah tadi kita sholat duhur juga adalah sebuah kebaikan. Dan kalau tadi misalnya ada yang sempat sholat duha itu adalah sebuah kebaikan, zikir pagi juga begitu, sholat subuh juga dan seterusnya. Semua ini adalah amal-amal yang menunjukkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka pertahankan dan syukuri itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Melanjutkan bedah buku kita Sahih Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab jihad, bab yang sama, bab kedua, anjuran berjaga-jaga di jalan Allah. Dan kita sudah membahas 5 buah hadis, kurang lebih hampir sama semuanya maknanya. Saya hanya mengingatkan saja, di antaranya adalah hadis nomor 4 dan hadis nomor 5. Hadis nomor 4 yang kita bahas yaitu sabda Nabi SAW, ala unabbi'ukum bilailatin afdala min lailatul qadr, harisun harasa fi ardi khawfin la'allahu alla yarja' ila ahli. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang malam yang lebih utama daripada Lailatul Qadar? Dan sudah kita tahu itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ada yang lebih baik daripada itu, yaitu seseorang penjaga yang berjaga-jaga di daerah yang mengkhawatirkan, maksudnya perbatasan antara kaum muslimin dengan musuh kaum muslimin. Bisa saja atau bisa jadi ia tidak kembali lagi pada keluarganya, maksudnya dia terbunuh atau ditawan oleh musuh. Begitu juga dengan hadis nomor 5 yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu sabda Nabi SAW, hurrima ala ainaini antana lahuma an-nar. 2 mata yang akan diharamkan disentuh oleh api neraka oleh Allah, yaitu ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Misalnya Bapak Ibu duduk satu waktu merenungi tentang surga misalnya, atau membaca informasi tentangnya, lalu Anda tertarik, atau tentang neraka sehingga Anda khawatir, atau kita mengenang nikmat-nikmat Allah yang melimpah pada kita dari makanan, minuman, pakaian, keluarga dan segala macam harta yang melimpah. Lalu kita bersyukur, lalu kita meneteskan air mata, atau misalnya kita bersyukur karena pernah diselamatkan dari mara bahaya, atau ada musibah yang sedang menimpa lalu Allah berikan jalan keluar, lalu kita meneteskan air mata. Ini termasuk mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian yang kedua adalah wa'inun batat tahrusul islam wa ahlahu minal kufur, yaitu mata yang begadang untuk berjaga melindungi Islam dan pemeluknya dari kekafiran. Di sini ada 2, bisa saja dari serangan pasukan musuh sehingga umat Islam tidak jadi dikuasai oleh mereka. Kalau sudah dikuasai biasanya disuruh murtad. Seperti kasus teman-teman kita di Spanyol dulu pada saat mereka dikalahkan oleh pasukan Kristen, akhirnya pilihannya adalah murtad dari agama Islam atau dibunuh. Nah, ini pasukan yang bertahan untuk mempertahankan wilayah kaum muslimin, wilayah Islam. Ini adalah pasukan yang begadang akhirnya karena mereka berjaga-jaga. Ini termasuk yang dibahas dalam hadis ini.
Kemudian yang kedua adalah seseorang juga yang berjaga-jaga tentunya, dalam arti kata dia berusaha menuntut ilmu atau dia menulis buku atau dia pergi ke satu lokasi di mana di sana ada prosesi pemurtadan umat Islam, kemudian dia berhasil untuk mengkanter itu, ini juga termasuk dalam bahasan kita. Baik, pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan hadits nomor 6 di bab yang sama dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 1234 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Raihana radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwa fa'ataina dhata yawmin ala sharaf فبئنا عليه فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه الحجفة يعني الترسة فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس قال من يحرسنا الليلة وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله قال أدنه فدنا فقال من أنت فتسمى له الأنصاري ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه قال أبو ريحانة فلما سمعت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا رجل آخر قال أدنه فدنوت فقال من أنت فقلت أبو ريحانة فدعا لي بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري ثم قال حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله أو قال حرمت النار على عين أخرى ثالثة لم يسمعها محمد بن سمير. Riwayat ini yang panjang adalah penyampaian Abu Raihana radhiyallahu anhu tentang kronologis, ya, bagaimana terjadi peperangan satu kali atau satu waktu Nabi SAW dengan musuh-musuhnya. Kemudian beliau pun termasuk terlibat dalam peperangan tersebut. Terjemahannya, kata Abu Raihana, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu peperangan. Lalu pada suatu hari kami singgah di daratan tinggi. Kami pun bermalam di situ dan diserang oleh udara yang sangat dingin. Hingga saya melihat ada orang yang menggali lubang lalu masuk ke dalamnya dan menutupnya dengan perisai. Ketika Rasulullah SAW melihat hal tersebut dari perbuatan sebagian di antara mereka, maka beliau bersabda, siapa yang akan berjaga malam ini? Aku akan mendoakannya dengan suatu doa yang mengandung keutamaan. Maka ada salah seorang dari kaum Ansar berkata, saya ya Rasulullah. Beliau bersabda, mendekatlah, dan ia pun mendekat. Lalu Nabi SAW bertanya, siapa kamu? Orang Ansar itu pun menyebutkan namanya. Kemudian Rasulullah SAW mulai berdoa, dan doa yang lama sekali. Maksudnya untuk orang Ansar tadi. Abu Raihana yang meriwayatkan ini kepada kita melanjutkan, setelah aku mendengar bacaan doa Rasulullah SAW, maka aku berkata, saya orang yang lain yang mau berjaga ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, mendekatlah. Lalu aku pun mendekat, kata beliau. Lalu beliau bertanya, siapa kamu? Aku menjawab, Abu Raihana. Mohon maaf ini karena saya baca secara letterlet ya terjemahannya. Sebenarnya harus ada komitmen dalam menyebutkan aku atau saya gitu ya. Di paragraf awal tadi memang terjemahan di sini ditulis dengan saya. Abu Raihana menggunakan saya, tapi di paragraf kedua digunakan aku, jadi saya baca seperti itu. Kemudian kata Abu Raihana, aku mendekat dan beliau pun bertanya, siapa kamu? Aku menjawab, aku Abu Raihana. Lalu beliau mendoakanku dengan doa yang lebih sedikit daripada doa beliau untuk orang Ansar tadi. Lalu beliau bersabda, neraka diharamkan atas mata yang berlinang atau menangis karena takut kepada Allah. Dan neraka juga diharamkan pula atas mata yang berjaga di malam hari di jalan Allah. Atau beliau bersabda, diharamkan juga neraka atas mata orang yang ketiga lainnya yang tidak didengar oleh Muhammad bin Sumair. Diriwayatkan oleh Ahmad dan lafaz ini adalah miliknya, para perawinya semuanya thiqah, dan oleh An-Nasai sebagiannya. Juga oleh At-Tabarani dalam Mu'jamil Kabir dan Mu'jamil Awsat serta Al-Hakim. Dan Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Kita langsung saja masuk ke faedah daripada hadis, sekaligus tentunya kita korek ya dan tambahkan mutiara-mutiara ilmunya ya. Yang pertama tentunya kedudukan Abu Raihana radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan kepada kita kisah yang panjang lebar ini.
Dan di antara hikmah yang luar biasa kalau ada sahabat yang menyampaikan kronologis cerita itu, mungkin di masa itu orang-orang yang hadir bersama Abu Raihana dan di peperangan bersama Nabi SAW, mereka tahu kejadiannya. Mereka tahu waktu itu musim dingin, mereka tahu waktu itu mampir di daratan tinggi, mereka tahu sedang berhadapan sama musuh siapa, siapa saja yang hadir, Nabi pakai baju apa dan segala macam hal. Tetapi dari orang-orang pada saat itu tidak perlu dirincikan seperti Abu Raihana sampaikan. Tapi informasi yang beliau sampaikan sekarang ternyata dalam satu peperangan, mampir di daratan tinggi, udara sangat dingin, sampai ada yang menggali tanah dan sembunyi di dalamnya lalu menutup lubangnya dengan perisainya. Semua ini kemudian juga Nabi mengatakan siapa yang mau berjaga-jaga malam ini lalu Nabi doakan. Ini kan semua kronologis, bisa saja Abu Raihana tidak sampaikan. Abu Raihana langsung masuk kepada sabda Nabi SAW misalnya, bahwasanya mata yang menangis karena Allah, mata yang berjaga-jaga di jalan Allah itu tidak akan situ api neraka. Bisa saja ke poin itu. Nah makanya penyampaian seperti ini penting sekali. Sering kita sampaikan dari awal belajar buku hadis ini. Sekarang alhamdulillah sudah jilid 3. Setiap ada yang menyampaikan tentang kronologis seperti ini, walaupun tidak sesempurna kejadian pada saat itu ya, tapi bagi orang yang tidak hadir kayak kita sekarang, tidak hadir di masa itu, kita sangat bermanfaat. Kita jadi tahu, oh ternyata hadits ini justru disebutkan di medan perang oleh Nabi SAW dan waktu itu musim dingin dan seterusnya. Jadi faedah pertama dari hadits adalah kedudukan Abu Raihana radhiyallahu anhu di mana beliau menceritakan kepada kita kronologis hadits ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya Nabi SAW menghadiri peperangan. Ya, beliau bukan seorang pemimpin yang hanya sekedar memerintahkan umatnya atau sahabatnya, tapi beliau hadir. Dan kalau Bapak Ibu yang pegang bukunya, itu bisa melihat ada di lafaz hadis ya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi gazwah. Gazwah ini istilah dalam bahasa Arab peperangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khusus peperangan Nabi disilakan dengan gazwa untuk membedakan dengan peperangan-peperangan yang lain. Sebenarnya bahasa Arabnya peperangan itu ma'arakah, itu peperangan. Tetapi yang dihadiri Nabi dikatakan gazwa. Makanya kalau kita baca buku-buku sejarah, kalau ke bahasa Arabnya kita akan lihat peperangan yang Nabi hadir dikatakan gazwa seperti gazwat Badar, gazwat Uhud, ya, Khandaq, kemudian Bani Mustaliq, kemudian Fathi Makkah, kemudian perang Hunain, Tabuk, ini semua disebut dengan gazwa. Tapi ada yang Nabi tidak hadir, ya, seperti misalnya beliau pernah mengutus pasukan ke Mu'tah, ya. Maka Nabi itu tidak dikatakan gazwa Mu'tah, tapi dikatakan ma'araka Mu'tah misalnya. Nah seperti itulah. Ini pelajaran yang kedua, kalau Nabi SAW pun bukan hanya sekedar menginstruksikan, tapi beliau memang turun. Dan ini salah satu ciri beliau alaihissalatu wassalam. Beliau langsung turun untuk memimpin peperangan. Dan ini memang merupakan ciri khas Nabi. Beliau sangat pemberani. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya pernah terdengar suara gemuruh di kota Madinah. Dan pada saat itu orang-orang berkumpul di depan masjid Nabi untuk menunggu apa instruksi Nabi sebagai pemimpin. Subhanallah, sementara mereka nunggu, tiba-tiba suara tersebut yang gemuruh seakan-akan ada orang yang menyerang Madinah itu hilang. Tidak ada lagi terdengar suara itu. Kemudian ada orang yang datang dari kejauhan sendirian itu menunggangi kuda sambil memegang obor. Ya. Ternyata setelah mendekat dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak menunggu kalau ada yang menyerang kota Madinah lalu kemudian menunggu pasukan dibentuk lalu kemudian menyuruh mereka untuk membentengi Madinah. Tapi beliau pergi sendiri sebagai pemimpin dan menghadapi hal-hal yang seperti ini. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kami ya kalau sudah peperangan memuncak dan muncul rasa khawatir dari musuh yang cukup banyak, maka kami berlindung di belakang punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau hadir bersama pasukan. Beliau hadir bersama pasukan. Cuma memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh musuhnya, ya. Karena beliau mengatakan sungguh murka Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Ya, satu-satunya yang pernah memang ada satu tokoh Quraisy di perang Uhud yang sempat dilempar lembing oleh Nabi SAW, tapi itu terluka sedikit di daerah lehernya. Walaupun dia meninggal setelah itu, tapi Nabi tidak pernah membunuh secara langsung. Ya, karena memang beliau kalau membunuh secara langsung berarti orang yang dibunuh itu adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hikmah Allah tentunya beliau tidak melakukan hal tersebut. Ini yang kedua.
tentang Nabi SAW hadir di peperangan dan bagaimana tanggung jawab beliau sebagai pemimpin. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya pentingnya seorang muslim hadir di medan perang setiap kali ada kesempatan, dan juga bagaimana dia peduli dengan keutamaan-keutamaan jihad. Inilah hikmah kenapa kita membahas di jilid 3 ini. Ada setelah kitab haji kemarin kita pindah ke kitab jihad. Ini sekarang kita berada di bab nomor 2. Di bab nomor 1 kemarin kita sudah membahas ya tentang masalah ribat, seingat saya ya. Itu di bab nomor 1-nya tentang masalah berjaga-jaga di jalan Allah, tapi lebih kepada ya persiapan perangnya. Nah, kalau yang kedua ini memang adalah masalah dia begadang, dia sesaat walaupun cuma sesaat, seperti itulah. Nah, semua ini Bapak Ibu sekalian adalah pentingnya seseorang peduli dengan masalah jihad itu sendiri. Kapan dikumandangkan, maka kita selalu siap siaga. Terutama bagi kaum laki-laki, mereka harus punya persiapan jiwa secara keimanan. Mereka harus tahu tentang keutamaan-keutamaan jihad. Mereka harus selalu mencintai Allah dan Rasulnya dan agama ini dibandingkan daripada hartanya, keluarganya. Sehingga akhirnya pada saat dibutuhkan untuk membela agama ini, mereka siap untuk pergi ke medan perang. Dan semua orang-orang muslim yang sudah faham ini, mereka tentu menghadiahkan sesuatu yang termahal buat istri sama anaknya justru kalau dia mati syahid. Ataupun dia ikut berperang. Karena ini pahalanya melimpah. Kita sudah sebutkan hadis Nabi SAW dan nanti ke depannya ada di bab-bab setelah ini cukup banyak keutamaan jihad. Tidak akan tersentuh api neraka 2 telapak kaki yang tersentuh debu medan perang. Kalau status seorang suami atau ayah pergi medan perang dan akhirnya dia terselamatkan dari api neraka karena pahalanya besar, maka istrinya sama anaknya juga akan mendapatkan itu. Ya, istrinya sama anaknya akan mendapatkan itu selama mereka masih status suami istri dan selama juga tidak berbeda agama. Jadi apa yang diraih oleh suami, ibu-ibu sekalian, itu akan ibu rasakan juga nanti di akhirat. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berbakti dan berbuat baik pada sang suami. Karena apa yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan, istri sama anaknya pun akan mendapatkan sebagaimana Allah jelaskan dalam surah At-Tur. Ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Ya, Allah sebutkan itu dalam surah At-Tur. Kalau tepatnya ayatnya saya tidak ingat urutannya, tetapi saya coba lihat ya. Saya buka dulu aplikasi Al-Qur'annya, tapi di situ ayatnya berbicara tentang dan orang-orang ya yang telah beriman, maka kami akan ikut sertakan keturunan mereka bersama mereka nanti, maksudnya di surga ya, disamakan sama mereka. Ya, di surah nomor 52 ya. Ya, itu di ayat 21. Di ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amali min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka juga mengikuti mereka dengan keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Salah satu makna ayat ini adalah istri dan anaknya akan ikut bersama derajat sang suami ataupun ayah ya bagi anak-anak. Makanya Ummu Salamah pernah bertanya, ya Rasulullah, sama siapakah nanti di surga seorang wanita yang menikah dengan 2 laki-laki? Karena kebetulan Ummu Salamah suaminya pertama ada Abu Salamah meninggal, orang soleh. Tapi setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jodoh lagi. Ternyata diberikan yang lebih baik, itu Rasulullah SAW. Maka beliau ingin tahu kira-kira di akhirat nanti beliau akan ikut suami pertamanya Abu Salamah atau dengan Nabi sebagai suami yang kedua. Maka Nabi SAW mengatakan tentu dia akan bersama dengan yang paling baik akhlaknya. Maksudnya kau akan bersama dengan aku, gitu ya. Akan bersama dengan Nabi SAW. Jadi kita bisa bayangkan istri Nabi tentu tidak akan sama amalnya dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi akan disamakan nanti derajatnya karena amal-amal tersebut, ya. Oleh karena itu setiap muslim, setiap ibu-ibu di sini kalau kita mulai misalnya muslimah, itu harus faham tentang bab jihad ini. Keutamaan-keutamaannya lalu disampaikan kepada suami, sampaikan kepada anak. Ya, ini digunakan nanti pada saat dibutuhkan, gitu ya. Sehingga mereka faham dan kita berikan dukungan. Seperti juga ada sahabiat bernama Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha.
Ini wanita Madinah yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW waktu perang Uhud, dimanapun terarahkan serangan-serangan Quraisy kepadaku dari panah dan tombak, aku menemukan Nusaybah binti Ka'ab yang mematahkannya. Jadi dia ikut berperang. Ya, Nusaybah binti Ka'ab ini bisa hampir setiap peperangan Nabi tidak pernah dia luput. Dan kalau sudah dipanggil komandankan jihad, pasti dia motivasi suaminya, dia motivasi anak-anaknya. Bahkan seingat saya ya, kalau tidak salah suaminya dan anak-anaknya meninggal mati syahid di medan perang. Nah ini yang perlu difahami di faedah ketiga dari hadis kita, pentingnya seorang muslim memahami tentang kedudukan jihad dan besarnya manfaat akan didapatkan gitu ya. Nanti tutup sekali lagi ke depannya akan banyak bab-bab di dalam kitab jihad ini yang membahas tentang keutamaan lebih jauh tentang masalah jihad. Pelajaran yang keempat, ya, perlunya seseorang bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini para sahabat disebutkan mereka berada di wilayah yang dingin sekali. Saking dinginnya karena menusuk ya. Sampai mereka ada yang sengaja menggali lubang kemudian sembunyi di dalam lubang tersebut. Tapi mereka tidak lari dari medan perang. Mereka tetap hadir di situ. Mereka bersabar. Dan memang ahli surga itu adalah orang-orang yang bersabar. Sebagaimana Allah sebutkan juga dalam Al-Quran tentang ahli surga. Nanti para malaikat akan mengatakan kepada mereka pada saat masuk surga. Ya, bima sabartum. Ya. Ini semua karena kesabaran kalian. Ya, karena kesabaran kalian. Gitu ya. Jadi orang sabar itu Bapak Ibu sekalian dalam 3 hal. Yang pertama sabar karena mengerjakan ketaatan. Seperti kita dulu majelis ilmu begini, atau kita bangun sholat malam, atau kita sedekah, atau kita puasa, atau kita jihad. Ini butuh kesabaran untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Setiap orang di antara kita pasti punya peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi bagaimana dia bersabar kalau ada peluang itu datang. Tentu kalau ada orang sudah terlanjur terjerumus ya semoga Allah maafkan. Tapi setiap kali ada bisikan syaitan untuk buat dosa, apa saja sifatnya, maka kita harus menepisnya dan bersabar. Yang ketiga, sabar terhadap ujian harian. Di sini para sahabat dalam riwayat ini mereka bersabar. Mereka bersabar, mereka tetap pergi bersama Nabi SAW, terutama tokoh kita ini, Abu Rayhana yang menceritakan ini, bagaimana waktu itu Nabi SAW mengatakan, dalam kondisi dingin, ya, dan bisa saja diserang musuh setiap saat, gitu kan. Di malam yang gelap, Nabi bilang, siapa yang mau berjaga-jaga? Siapa yang mau tidak tidur nih? Dia tidak istirahat, dia tidak berteduh, dia harus keliling, mengawasi pasukan, ya, jangan sampai nanti ada musuh yang masuk. Bisa saja mereka dibunuh lebih dulu. Berarti dia harus begadang gitu. Kita lihat di sini bagaimana kesabaran Abu Rayhana dan juga seorang Ansar, di sini riwayat tidak disebutkan namanya, di mana mereka berdua bersedia untuk menjadi penjaga pasukan secara umum semuanya. Ini resikonya tidak tidur, mereka kedinginan, mereka bisa diserang oleh musuh, tentunya karena pasti musuh akan membunuh penjaga dulu, baru kemudian mereka masuk menyerang pasukan gitu ya. Nah, ini luar biasa kesabaran mereka dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman Bapak Ibu sekalian, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Maksudnya konsisten dalam menjaga setiap ibadah. Kalau Bapak Ibu sudah lihat dirinya, sudah menjaga selalu on time sholat 5 waktu misalnya, dan tidak ketinggalan sholat-sholat sunnahnya, maka tinggal konsisten kan, jaga sampai meninggal dunia. Apa ibadah yang sudah kita rutin kerjakan sekarang jangan dikurangin, kalau perlu dinaikkan. Cari ibadah mana yang belum kita rutin kerjakan, mulai kita mengerjakan hari ini. Misalnya kita belum zikir sore misalnya. Nah, dulu rutin zikir pagi mungkin kita baca, lebih zikir dan sekarang kita mulai. Mungkin dalam sehari kita masih belum pernah rutinkan baca Al-Quran. Misalnya 10 ayat atau 1 juz, kita mulai masuk ke zona itu supaya kita bisa meraih pahalanya. Kemudian kita konsisten menjaga sampai mati. Begitu terus. Misalnya kita belum rutin sedekah setiap hari, sekarang kita sudah programkan. Mungkin kita belum rutin untuk jenguk orang sakit, atau kita belum rutin untuk menghubungi orang tua atau bakti dengan mereka, atau bersedekah atas nama mereka. Apa saja kira-kira celah hukum atau perintah ibadah yang kita belum kerjakan, maka segera kita masuk ke ranah itu. Pelajaran kelima yang bisa diambil adalah kedudukan orang ya yang berkorban untuk agama ini, dan bagaimana seorang dari Ansar tadi, ini luar biasa ya, dia yang memulainya. Dan Abu Rayhana mengatakan di sini, saya pun termotivasi untuk mengerjakan berjaga-jaga malam itu karena saya dengar doanya Nabi untuk orang Ansar. Orang Ansar ini sebenarnya tidak disebut namanya.
Tidak penting untuk disebut namanya di dalam Islam, tapi yang terpenting adalah bagaimana dia yang justru ya menjadi penyebab Abu Raihanah menyampaikan riwayat ini, dinukil riwayat ini oleh para ulama hadis di antaranya Al-Mundhiri rahimahullah, dan dipelajari oleh umat Islam di seluruh dunia. Siapapun yang membahas tentang bab jihad, umumnya hadis ini ada tersebutkan gitu ya. Secara umum, mungkin ada buku-buku tidak menyinggung ini, tapi buku-buku hadis umumnya menukil riwayat ini. Karena kita tahu di sini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan Awsat, Al-Hakim juga meriwayatkan. Berarti ada buku-buku hadis yang menukil hadis ini gitu kan. Di sini keutamaan yang luar biasa bagi orang yang berjaga-jaga ya, orang yang mau berkorban untuk agama ini. Ini pengorbanan gitu ya. Dan siapa yang memulainya, maka dia akan menjadi ya penyebab daripada perbuatan tersebut, akhirnya akan dia panen pahalanya. Mirip seperti yang pernah kita sampaikan riwayat di bab sedekah dulu, di bab zakat dan sedekah dulu pernah kita bahas ini. Nabi Muhammad SAW pernah motivasi para sahabat untuk mengumpulkan harta agar bersedekah dengan orang-orang miskin. Pada saat Nabi SAW lagi motivasi para sahabat untuk mengumpulkan harta mereka, ada satu orang tidak disebutkan namanya dalam riwayat itu. Dia berdiri, kemudian dia mengeluarkan uang yang dia miliki di kantongnya, lalu dia serahkan langsung di depan Nabi sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, ini buat Allah dan Rasulnya. Ini buat Allah dan Rasulnya." Maka melihat perbuatan tersebut, satu masjid semuanya orang ikut menyumbang karena perbuatan dia. Maka kata Nabi SAW kepada orang yang memulai tadi, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan panen pahala orang yang mengikuti dan mencontohinya sesudahnya. Ya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala itu. Jadi kalau setiap kali ada kesempatan dan peluang kebaikan, usahakan Bapak Ibu yang pertama hadir di situ. Ya, hadir di situ. Dan kalau bisa jadi contoh bagi orang yang bertola dan bagi orang, maka kita akan panen pahala siapapun yang mengikuti perbuatan tersebut. Dan ini poin penting. Ya, saya pernah berbagi di kelas kita sebuah aplikasi Al-Quran yang kalau masih ingat saya bilang apa namanya nakhtim, tapi dalam bahasa Arab ya, nun kha ta mim. Cuma kalau Bapak Ibu ketik di Android ataupun di iPhone ya, itu bisa diketik pakai bahasa Indonesia, nun a n a k h t i m gitu, takhtim ya, artinya kami mengkhatam. Ini pernah saya sampaikan dulu. Ini aplikasi Al-Quran bagi saya sangat menarik. Sampai hari ini saya masih pakai. Mungkin sudah 10 tahun saya pakai aplikasi ini. Sederhana sebenarnya. Jadi setiap kali kalau kita sudah pakai aplikasi itu di handphone, setiap kali kita tutup handphone dan kita buka, akan keluar lanjutan ayat yang terakhir kita baca. Misal Bapak Ibu mulai pilih di aplikasi itu ayat pertama surah Al-Fatihah misalnya. Kita baca nih, Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertamanya. Atau anggap kita baca 7 ayat pertama, 7 surah Al-Fatihah sampai waladhdallin. Setelah selesai, kita tutup handphone kita. Begitu kita buka kembali password kita atau PIN kita misalnya, atau kalau kita gunakan pola misalnya, maka yang pertama keluar adalah ayat pertama surah Al-Baqarah, langsung nyambung dia. Sekarang kita baca misalnya Alif Lam Mim, lalu kita tutup. Kita ambil tanda X-nya ditutup misalnya. Kita baca WA, buka medsos sekarang. Kita tutup lagi handphone. Sekali kita buka lagi misalnya, misal duhur, kemudian asar kita buka lagi. Maka akan berlanjut ayat kedua dari surah Al-Baqarah. Pada saat kita buka. Begitu terus, dia lanjut terus sampai nanti kita mengkhatamnya. Bapak Ibu tahu aplikasi ini saya hanya dapat dari anak saya saja. Ada anak saya kebetulan Alhamdulillah sudah balik ya. Dia mengirimkan ke saya aplikasi di handphone. Mungkin dia tidak pernah berpikir apa-apa, dia cuma positif saja gitu. Dikirimin saya, mungkin dia tidak pernah berpikir saya akan sampaikan di pengajian. Karena anak ini masih sangat polos gitu, dia kasih ke saya. Dan dia pun hanya dapat dari temannya. Saya juga tidak tahu temannya ini siapa yang kasih ke dia. Semenjak saya terima dan sekarang sudah 10 tahun saya pakai aplikasi itu di handphone. Sering dipakai untuk mengkhatam ya Al-Quran di Ramadan atau selain Ramadan. Berapa banyak pahala yang dipanen oleh anak ini. Berapa banyak pahala yang dipanen oleh temannya dia yang mengirimkan. Saya pun mengajarkan di taklim. Bapak Ibu download ini, download, saya hampir semua kajian di online ataupun offline saya sampaikan. Download ini bagus, ini bagus. Saya sudah tidak tahu berapa ribu orang yang mengikuti masalah itu. Jadi kalau kita bisa menjadi pemicu kita yang menjadi pendorong orang untuk mengenal sesuatu atau dia jadi tahu informasi sesuatu, maka itu sangat baik. Itu sangat baik. Nah itu poin juga penting. Nah di sini kita ambil dari pelajaran waktu Nabi bilang, siapa yang mau berjaga-jaga malam ini, maka berdirilah orang dari Ansar walaupun tidak disebut namanya, tapi dia sebenarnya induk atau inti dari permasalahan bahasan daripada
hadits ini. Karena waktu Nabi bilang, siapa berjaga-jaga, dia yang berdiri pertama, saya Rasulullah, dalam kondisi dingin dan seterusnya. Lalu Nabi doakan dia. Setelah itu Abu Rayhana pun yang menyampaikan riwayat ini juga tertarik untuk menjaga-jaga karena mendengar doa Nabi kepada orang Ansar tadi. Lalu Abu Rayhana menyampaikan kepada kita hadis yang merupakan inti bahasannya ada di akhir hadis tadi, 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil yang kelima tadi ya. Kemudian yang keenam, pentingnya seseorang itu memastikan siapapun yang akan berbicara dengan dia, ya, memperkenalkan diri. Ya. Nabi SAW waktu menawarkan di sini, Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau berjaga-jaga malam ini? Karena orang Ansar ini bilang, saya Rasulullah. Karena malam itu gelap. Maka Nabi tetap mengatakan, mendekatlah. Nabi memastikan siapa orang ini. Jangan sampai dia musuh. Gitu kan? Bisa saja mata-mata. Nabi SAW mengatakan mendekatlah. Itu pun setelah mendekat, Nabi tahu orangnya. Nabi masih bertanya, siapa namamu? Kalau orang itu menyebutkan namanya. Ya, ini poin penting sekali, terutama di medan perang. Kita juga punya hak. Kalau ada di masa kita sekarang, kalau ada yang mengirim sesuatu di handphone, telepon, jangan sembarangan kita main respon. Kita harus tahu siapa orang ini, apa tujuannya. Nah, walaupun sebenarnya kita sudah punya protek dengan itu ya. Saya yakin mungkin kita semua berhati-hati. Tapi ada juga orang yang ceroboh, sehingga akhirnya banyak terjadi penipuan, manipulasi dan segala macam itu ya. Atau bahkan gangguan dalam rumah tangga, karena memang dia membuka komunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Nah sebenarnya pelajaran itu penting kita ambil dari sini. Nabi SAW tetap bertanya. Bahkan Abu Rayhana pun mengatakan waktu dia dengar doa Nabi untuk orang Ansar itu, dia mengatakan, saya juga ya Rasulullah. Nabi sebenarnya salah satu ciri Nabi itu Bapak Ibu sekalian, beliau kenal sahabatnya. Beliau kenal suaranya, karena setiap hari Nabi itu kalau habis sholat subuh, beliau lihat di saf. Dan beliau bisa kenal. Mana si fulan, kenapa enggak datang? Mana si fulan? Satu masjid itu Nabi bisa kenal. Itu salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Kalau dia tidak hadir, Nabi tanya, mana dia? Siapa tetangganya? Siapa kerabatnya? Ada yang tahu informasinya? Kalau enggak ada, disuruh datang untuk mengetahui, mencari tahu ada apa. Kalau sakit dijenguk, kalau butuh bantuan dibantu gitu kan. Kalau meninggal maka ditakziah dan seterusnya. Nah seperti itulah. Nah ini juga sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Nabi SAW memanggil, suruh mendekat, dipastikan, kemudian ditanya namanya, baru kemudian ditugaskan. Pelajaran yang ketujuh, kedudukan doa Nabi Muhammad SAW, dan ini doa tentu tidak terkalahkan ya. Dan pentingnya seseorang selalu saling berdoa, mendoakan. Ibu-ibu doakan selalu suaminya kebaikan, suami-suami, bapak-bapak doakan istrinya, orang tua suami istri ini mendoakan anak-anaknya. Kita mendoakan orang tua kita mendoakan kerabat kita mendoakan para staf dan pegawai kita supaya mereka semua mendapatkan hidayah, petunjuk, sehingga kita ini selalu berjalan dan di sekitar kita ini semuanya orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma doakan diri sendiri. Doakan selalu kebaikan-kebaikan. Berikan hidayah, jaga dari segala mara keburukan, berikan rezeki yang halal dan segala macam hal kita bahasakan. Makanya Nabi SAW di sini mengatakan, siapa yang mau berjaga-jaga saya akan doakan. Jadi doa ini berarti punya kedudukan, karena akan menjadi balasan daripada orang ini begadang dan siap untuk mati menghadapi musuh. Nah, karena para sahabat ini mengetahui kedudukan doa, maka mereka pun menerima. Kali orang-orang yang faham ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ditawarkan antara didoakan dengan harta dunia, maka mereka akan pilih doa. Ya. Kalau dia tahu yang mendoakan adalah orang-orang yang saleh tentunya. Nah seperti itulah, ini termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini ya. Itu pelajaran yang keberapa tadi? Yang ketujuh ya. Yang kedelapan yang bisa diambil adalah keutamaan mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan kasus atau hadis-hadis sebelumnya ya. Sudah kami singgung di pembukaan ya, orang yang menangis karena mengingat nikmat Allah yang melimpah pada diri lalu dia bersyukur pada Allah, atau dia pernah selamat dari satu musibah, atau misalnya dia berharap agar Allah terima doanya, diberikan keturunan ke pasangan hidup ke rezeki ke, lalu Allah kasih dia, atau dia sambil menangis merengek khusyuk kepada Allah, ini semua masuk di dalamnya. Ya, atau mendoakan orang tua, atau kita mohon Allah kasih surga, diselamatkan dari neraka. Kapan kita meneteskan air mata, ini termasuk mata yang punya keutamaan di dalam hadis ini, tidak akan disentuh oleh api neraka. Tapi itu syaratnya orang-orang yang beriman ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang beriman. Pelajaran yang terakhir yang ke-8 adalah mata
yang kedua yang tidak akan masuk api neraka adalah mata yang begadang di jalan Allah. Ya, mata yang begadang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sudah kita tidak panjang lebar lagi jelaskan karena memang ini yang menjadi inti bahasan kita dan sudah disinggung di beberapa hadis yang sebelumnya. Intinya dia berjaga-jaga di perbatasan, begadang untuk menjaga muslimin dari serangan musuh. Pelajaran terakhir yang kesembilan adalah adanya di akhir hadis ini dikatakan dan juga ada disebutkan yang ketiga, tetapi Muhammad bin Sumair tidak mendengarkan. Muhammad bin Sumair ini sebenarnya kalau kita lihat sanad hadisnya ini, memang dia adalah orang juga yang meriwayatkan dari Abu Raihana. Ya, artinya kemungkinan besar memang masih ada mata yang ketiga yang tidak sentuh oleh api neraka disebutkan dalam hadis, tapi karena dia tidak dengar maka tidak dinukil. Tidak dinukil. Itu yang dimaksud dengan potongan hadis yang terakhir, bahwasanya diharamkan juga neraka atas mata orang yang ketiga, tetapi Muhammad bin Sumair tidak mendengarkannya. Maksudnya dia tidak mendengar langsung dari Abu Raihana siapa yang disebutkan mata ketiga yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Baik, kita masuk ke hadis terakhir dalam bab kita ini, dan ini hadis cukup panjang di bab nomor 2. Riwayat yang panjang diceritakan juga ya, atau cerita dari Sahal bin Al-Hanzaliyah ya. Hadis nomor 7 ini hadis sahih urutan 1235 dari awal belajar, dan ini tentunya sekaligus menutup kajian kita karena ini hadis cukup panjang bahasanya dan kita akan ambil pelajaran-pelajaran penting seperti tadi ya. Berbunyi dari Sahal bin Al-Hanzaliyah radhiyallahu anhu, annahum saru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin فأتنبوا السير حتى كان عشية فحضرت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازم على بكرة أبيهم بذعونهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى ثم قال من يحرسنا الليلة قال أنس بن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله قال اركب اركب فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشئب حتى تكون في علاه ولا نغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم فقالوا يا رسول الله ما أحسسناه فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبحت اطلعت الشعبين كلاهما فنظرت فلم أرى أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة قال لا إلا مصليا أو قاضي حاجة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. Riwayat panjang ini terjemahannya Bapak Ibu sekalian. Kata Sahal bin Al-Hanzaliyah radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka para sahabat suatu hari pernah berangkat bersama Rasulullah SAW dalam perang Hunain. Lalu mereka ini, kalau yang pegang buku bisa dikasih tanda ya di sini. Kalau mau dikasih nanti kita akan kasih faidah pertama tentang Sahal yang menyampaikan riwayat. Kemudian nanti kita akan jelaskan perang Hunain. Ini tanda yang nomor 2 di atasnya. Lalu mereka berjalan dengan bergegas hingga masuk waktu senja.
Maka aku pun sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba seorang penunggang kuda datang dan berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku telah berangkat mendahului kalian hingga aku sampai di bukit ini dan itu. Di sini terjemahnya anu dan anu, ya. Ternyata aku menghadapi kaum Hawazim dengan jumlah yang sangat banyak berikut kaum wanita, unta dan kambingnya. Mereka telah berkumpul di Hunain. Lalu Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, itu adalah harta rampasan perang atau ghanimah milik kaum muslimin esok hari insyaAllah ta'ala. Lalu beliau bersabda, siapa yang akan menjaga kita malam ini? Anas bin Abu Marthad al-Ghanawi menyaut, saya, wahai Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, naiklah kudamu. Maka ia pun menunggangi kuda miliknya, lalu datang kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda kepadanya, pergilah kamu ke celah gunung ini, hingga kamu benar-benar berada di atasnya. Dan jangan sampai kita diserang dari arahmu malam ini. Tak kala kami sudah di waktu pagi, Rasulullah SAW pergi ke tempat solatnya, lalu solat 2 rakaat. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian telah mengetahui kedatangan penunggang kuda kalian? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami belum mengetahuinya. Lalu solat subuh pun didirikan atau diiqamahkan. Dan Rasulullah SAW solat sedangkan beliau menoleh ke celah perbukitan tadi. Hingga ketika Rasulullah SAW usai melakukan solatnya dan salam, beliau bersabda, bergembiralah karena sesungguhnya penunggang kuda kalian sudah datang. Kami pun melihat ke celah-celah pepohonan yang ada di jalan pegunungan tersebut, dan dengan tiba-tiba ia datang dan berdiri menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, sesungguhnya aku telah berangkat hingga aku berada di puncak bukit itu, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Setelah waktu pagi tiba, aku pun mengamati kedua celah yang membelah 2 bukit itu, dan aku perhatikan namun aku sama sekali tidak melihat seorang pun. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu sempat turun dari kudamu tadi malam dari tempat berjaga-jaga? Ia menjawab, tidak, kecuali untuk sholat atau menunaikan hajat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang mengharuskanmu masuk surga, maka tidak ada dosa bagimu untuk tidak melakukan amal ibadah apapun sesudahnya. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga Abu Daud, dan lafaz ini adalah miliknya Abu Daud. Riwayat panjang ini Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita akan coba korek mutiara ilmunya. Yang pertama, kedudukan Sahal bin Al-Hanzali radhiyallahu anhu, karena sebagaimana tadi ya Abu Rayhana di riwayat sebelumnya, beliau yang menceritakan kronologis hadis ini kepada kita. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, adanya perang Hunain, salah satu peperangan yang dihadiri oleh Nabi SAW. Ini peperangan kedua terakhir ya, yang Nabi hadiri. Karena setelah pembebasan kota Mekah, maka Nabi SAW berperang di lembah Hunain, dikenal dengan Hunain. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah umroh ataupun haji dan ada city tour di Mekah, biasanya busnya itu menuju ke satu tempat mikot, ya. Di sana di daerah Hunain, ya, kalau ada orang yang mau mengulangi umroh biasanya dia dari sana, ya, mikotnya, ya. Nah di situ lokasinya itu lokasi Hunain. Cuma memang tidak ada sekarang tentu orang yang tinggal di lembah Hunain karena dia lembah yang sangat curam, ya. Kami pernah mengadakan perjalanan umroh dengan judul umroh Sirah Nabawiyah. Jadi datangi titik-titik peperangan Nabi lalu kita ceritakan peperangan di situ. Tapi waktu tiba di lembah Hunain ini memang kami tidak bisa turun, ya, karena sangat terjal, tidak bisa kendaraan masuk ke situ karena memang orang turun jalan kaki dan sangat jauh, meletihkan. Naik pun ke atas itu akan sangat sulit, gitu ya. Dan kalau kita cek di Google Map, itu memang dia berada di satu titik yang memang di sekitar bagian atasnya sebelum turun ke lembah itu banyak pemukiman masyarakat. Tapi di lembah itu sendiri, ya setahu kami, sebatas ilmu kami tidak ada. Tapi namanya Hunain, lokasi Hunain. Jadi nanti satu waktu kalau lagi di Mekah, kalau searching Google Map, ya, masuk Google Map, ya, bisa kita tulis lembah Hunain, maka akan dialamkan ke titik yang kami jelaskan tadi. Sebenarnya memang tidak perlu kita masuk ke dalam lembah itu, tapi lembah ini memang digambarkan dalam peperangan Nabi SAW, itu tempat yang sangat terjal. Dan pasukan pertama yang diutus Nabi SAW untuk turun dari atas tempat perbukitan itu ke lembah Hunainnya itu adalah suku Aslam. Jumlah mereka sekitar 1.000 orang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in. Dan pada saat mereka turun karena terjalnya, sehingga
yang di belakang itu, yang di depan itu sudah tidak bisa tahu di belakang ini dan mereka tidak bisa merem untuk berhenti. Dan pada saat mereka turun maka mereka langsung diserang oleh musuh dari bawah sehingga cukup banyak korban dari kalangan muslimin pada saat itu ya. Nah itu tentang masalah perang. Dan perang Hunain terjadi setelah pembebasan kota Mekah. Awalnya muslimin dikalahkan di peperangan ini. Jumlah mereka kurang lebih sekitar 12.000 orang kaum muslimin, 10.000 orang yang keluar dari Madinah yang akhirnya membebaskan kota Makkah dari kekufuran, 2.000 orang bergabung dari pasukan Mu'allaf yang baru masuk Islam. Setelah pembebasan kota Makkah jumlah mereka 12.000. Tetapi pada saat itu ada satu kejadian kecil yang Allah suruh mengambil pelajaran. Ada sahabat-sahabat Nabi, karena mereka belum pernah lihat pasukan sebesar itu. 12.000 belum pernah. Baru pertama kali dalam sejarah Islam di saat itu. Maka mereka ada yang mengatakan tidak akan pernah kita dikalahkan dengan jumlah sebesar ini. Seakan-akan sebagian mereka menganggap remeh musuh. Menganggap remeh musuh. Ini tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Sekuat apapun pasukan kita nggak boleh menganggap meremeh musuh. Istilah bahasa Arabnya syamatat a'da. Ya, makanya Nabi SAW berlindung dari syamatatil a'da. Syamata itu kita nganggap remeh orang, nggak boleh. Kalau kita tarik selain medan perang, misal maaf, Bapak Ibu lagi jalan melihat ada orang miskin, orang yang ngumpulin sampah di jalan atau orang yang susah, kita justru harusnya bersyukur kepada Allah karena tidak diuji dengan itu. Tapi jangan sampai muncul syamata, menganggap remeh orang itu. Menganggap remehan ini bisa berbalik keadaan. Bisa membuat berbalik keadaan. Namanya syamata. Ini sering kami sampaikan dalam beberapa ceramah. Hati-hati dengan syamata. Ya, nganggap remeh seorang pembantu, nganggap remeh seorang supir, nganggap remeh seorang yang susah, nganggap remeh orang yang kurang fisiknya misalnya. Kalau Allah berikan kita kelebihan, kita bersyukur saja. Jangan sampai kita masuk ke zona orang lain. Ya, karena kalau kita masuk ke sana, ada sebuah riwayat walaupun masih diperbincangkan oleh para ulama hadis, itu bisa saja berbalik keadaannya. Berbalik keadaan. Nanti satu waktu misalnya yang kita hina-hina orang miskin, maka kita terbalik dari miskin, dia yang jadi orang kaya. Ya. Makanya kata Umar radhiyallahu anhu dalam bab ini, kalau seandainya ada seorang wanita hamil, perutnya besar, lewat di hadapanku, maka aku sangat khawatir untuk mengatakan, perutnya besar ya. Jangan sampai justru Allah yang membuat perutku besar. Jadi sampai seperti itu ya. Jadi ini bisa diambil pelajaran yang luar biasa. Harus hati-hati sekali. Penyebab umat Islam dikalah di medan perang Hunain itu karena anggap remeh musuh. Hanya dengan ucapan seperti ini saja sudah cukup Allah buat mereka diuji awalnya. 12.000 pasukan ini semua kocar kacir. Yang tersisa bersama Nabi SAW cuma 100 orang saja. Dan dengan 100 orang ini Nabi SAW suruh para sahabat, ayo kumpul semua yang ada ini. Lalu beliau mengatakan, hai manusia, aku adalah Muhammad bin Abdul Muttalib, aku adalah Rasulullah, berkumpullah. Maka sebagian besar lagi kembali, tapi cuma awalnya 100 orang aja dulu, baru bertambah yang lainnya. Tapi dengan 100 orang yang kokoh ini berhasil mengalahkan pasukan dari suku Hawazim yang ada di Hunain. Dan waktu itu betul-betul mereka diberikan kemenangan. Dan dua peperangan Nabi SAW yang malaikat hadir itu perang Badr, perang pertama tahun 2 Hijriah dan malaikat ikut berperang. Dan yang kedua perang Hunain tapi malaikat tidak ikut berperang. Jadi malaikat tidak ikut berperang karena belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana diperintahkan dalam perang Badr. Intinya di situ muslimin memenangkan peperangan dikenal dengan perang Hunain. Ya. Dan kami dengan izin Allah SWT sengaja membuat satu perusahaan dan kami namakan Ghazwa. Ini untuk mengenang peperangan Nabi. Karena tadi sudah kita jelaskan kalau peperangan yang Nabi hadiri namanya Ghazwa. Ya. Untuk mengenang ini. Makanya kami namakan travel haji umrahnya Uhud. Supaya mengenang peperangan Uhud. Kita juga akan menggunakan nama Badar, nama Hunain, nama Tabuk. Dan semua ini nama-nama ini sebenarnya untuk mengenang peperangan Nabi SAW. Karena ini salah satu perjuangan ya yang harus kita tahu, perjuangan Nabi SAW sehingga agama ini sampai kepada kita. Itu pelajaran kedua tentang masalah perang Hunain. Pelajaran yang ketiga adalah pentingnya seorang pemimpin itu selalu menjaga semua pasukannya dan juga bagaimana dia memilih orang-orang tertentu untuk berjaga-jaga, orang yang bisa dipercaya. Di sini Nabi SAW menawarkan siapa di antara sahabat yang bersedia untuk bersedia untuk berjaga-jaga. Maka keluarlah Anas bin Abi Marthad Al-Ghanawi. Dia menawarkan diri. Jadi sini Nabi SAW yang
menyuruh orang ini berjaga, menawarkan sampai berjaga untuk menjaga pasukan muslimin. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, adanya mukjizat ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, walaupun peperangan belum terjadi, Nabi sudah bilang kita akan menang. Karena waktu ada tadi sahabat yang datang mengatakan, saya mendahului pasukan ya Rasulullah dan saya sudah sampai bertemu dengan suku Hawazim, dan ternyata mereka keluar dengan perempuan mereka, anak-anak mereka bawa semua hartanya. Maka Nabi SAW terima wahyu pada saat itu akan menjadi harta rampasan muslimin. Maksudnya besok kita akan menang dan itu semua akan jadi harta rampasan muslimin. Dan memang benar, harta rampasan muslimin paling besar di masa Nabi SAW itu adalah di perang ini. Ya, di antaranya perang Hunain dan perang Khaybar. Peperangan sebelumnya melawan orang-orang Yahudi, ini harta rampasan perang terbesar yang diraih oleh kaum muslimin. Pelajaran yang kelima, kedudukan Anas bin Abi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, di mana beliau yang berjaga-jaga dan bagaimana komitmennya dia dalam berjaga-jaga. Ini luar biasa nih. Dari Nabi SAW bilang, siapa yang mau jaga-jaga? Anas mengatakan, saya Rasulullah. Saya Rasulullah. Jadi Bapak Ibu kalau diberikan anak, diberikan cucu, jangan lupa menggunakan nama-nama seperti ini. Kalau ada sahabat yang punya kisah yang menarik, kita ambil nama itu sebagai nama yang mulia itu ya. Dan kalau ambil nama sahabat, ambil nama dia saja. Karena di sini Anas bin Abi Marthad, Abi Marthad itu nama ayahnya. Cukup Anas saja ya. Kita ambil nama ini misalnya. Ini pelajaran yang kelima, yaitu kedudukan Anas bin Abi Marthad radhiyallahu anhu, di mana beliau yang berjaga-jaga dan bagaimana komitmennya beliau. Karena waktu Nabi SAW bilang siapa jaga, dia bilang saya Rasulullah. Lalu Nabi bilang naik kudamu pergi ke atas gunung itu. Nabi tunjuk gunung, pergi ke sana, jangan pernah tinggalkan gunung itu sampai besok, kecuali sholat ataupun buang hajat, itu aja. Selebihnya jangan turun dari kudamu, di atas kuda. Supaya kelihatan dari jauh musuh tahu kalau ada pasukan muslimin di situ. Dan ternyata betul-betul dia begadang semalam suntuk gitu kan. Dan tidak ada yang membuat dia turun dari kudanya kecuali kalau dia mau sholat, itu pun di sebelah kudanya ataupun dia buang hajat. Dan bagaimana Nabi SAW sebutkan di akhir hadis, setelah dia datang subuh-subuh, Anas datang subuh-subuh, maka Nabi SAW mengatakan, wahai Anas, ya, setelah dia bilang ya Rasulullah, saya sampai pagi ini saya cek semua di sekitar celah dua bukit yang Anda suruh jaga, tidak ada satupun musuh yang datang lewat situ. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi yang menghalangi masuk surga setelah apa yang kau buat hari ini. Maksudnya Anas mendapatkan jaminan surga. Anas mendapatkan jaminan surga. Pelajaran selanjutnya yang bisa diambil, ya, yang ketujuh pelajarannya, tentang masalah pentingnya seseorang muslim peduli dengan sholatnya, bagaimanapun keadaannya. Di sini Nabi SAW di medan perang tidak tetap menjaga sholat tepat waktu, ya, tetap menjaga iqamah tepat waktu. Semua ini Bapak Ibu sekalian disebutkan dalam akhir paragraf dari hadis ini. Dan bagaimana Nabi SAW setelah menyelesaikan sholat baru ya menyampaikan berita gembira bahwasanya ya penunggang kuda kalian berjaga-jaga ya sudah kembali. Dan ini menandakan berarti musuh tidak ada yang akan menyerang kaum muslimin. Allahu a'lam. Ini bahasanya Bapak Ibu sekalian, dan kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan bab nomor 3, masalah anjuran mengeluarkan nafkah atau biaya peperangan, membekali pasukan dan mengurus keluarga mereka. Dan ini di masa sekarang jangan sia-siakan kesempatan emas untuk meraih pahala nafkah ini atau sedekah dengan membantu teman-teman di Palestina. Ini kesempatan emas. Kita di sini bisa meraih jihad dengan harta kita selain daripada doa. Siapa yang bisa ikut partisipasi menampung teman-teman Palestina, lakukan dia. Presiden kita kan akan menampung sekitar 1.000 orang kalau nggak salah dari Gaza. Itu diinformasikan nasional gitu ya. Ini satu perbuatan yang sangat luar biasa dan kita bangga menjadi warga negara Indonesia karena negara kita dan seluruh hampir mayoritas masyarakat itu mendukung perjuangan dan kemerdekaan teman-teman di sana itu ya. Ini satu hal yang sangat baik, kesempatan emas. Jadi sumbangkan Bapak Ibu sekalian demi untuk ya menolong mereka. Karena di sini nanti kita akan sebutkan banyak sekali keutamaan di bab kita setelah pertemuan akan datang nanti. Bagaimana besarnya pahala yang kita dapatkan kalau kita infakkan harta jalan Allah. Kita membiayai para pasukan. Kita mengurus keluarga para mujahidin. Ya, mereka yang berperang itu sudah banyak meninggal suaminya. Ada ibu-ibu di sana yang butuh bantuan. Semua itu adalah hal yang sangat baik tentunya. Wallahu a'lam.